Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya, baik para sahabat maupun semesta alam. Kali ini saya akan membahas hal yang mungkin cukup ambigu, tetapi banyak yang bertanya, banyak yang mencoba mengira-ngira, dan juga banyak yang merasa menjadi bagian dari apa yang akan saya sampaikan pada kali ini. Yaitu tentang perjalanan reinkarnasi Raja Nusantara. Nusantara ini adalah negeri yang begitu tua, yang dari masa ke masa mengalami peralihan para pemimpin Nusantara, yang sebelum-sebelumnya adalah para raja dan ratu, yang bila kita tarik hingga ke belakang, bahkan hingga ke ribuan tahun, Nusantara ini adalah bagian dari The Lost Atlantis, atau Atlantis yang telah hilang, ya, negeri yang telah hilang yang disebut Atlantis. Mengenai kebenarannya atau tidak, kita masih dalam penelitian dan walau-walam tentunya, ya. Oleh sebab itu saya sangat tertarik untuk mencoba membahasnya, dan mungkin juga sangat membutuhkan masukan dari komentar teman-teman yang terima kasih sudah bertahap untuk mengikuti pandangan-pandangan yang terbatas dari yang saya miliki. Sebenarnya saya cukup tertarik ketika kita semua mengetahui bahwa negeri ini dahulu berganti-ganti pemimpin Nusantara, ya. Ada Kediri, ada Majapahit, ada sebelumnya Singosari, kemudian melangkah ke Demak, kemudian Pajang, Mataram, lalu berikutnya, dan bahkan sebelum-sebelumnya kita tidak pernah tahu lebih detail karena banyak hilang dari kisah-kisah sejarah yang terselubungkan atau memang sengaja dirusak gitu, ya, oleh para pendahulu yang memiliki kepentingan-kepentingan itu. Sebenarnya banyak yang bertanya-tanya, bahkan saya pun bertanya-tanya gitu. Apakah benar ada reinkarnasi para raja di negeri ini? Sehingga banyak orang yang berpikir bahwa apakah sosok yang kita tunggu-tunggu, yaitu Satria Piningit, itu juga adalah seorang raja atau ratu? Kita tidak tahu hingga detik ini yang sebenar-benarnya, ya. Bila pun tahu, pasti banyak pihak yang bersangkutan akan menyembunyikan identitasnya. Tetapi saya tidak perlu membahas tentang
beliau sang Satria Piningit, karena biarkan itu tetap tersembunyi, tetap terpingit ya. Bagaimanapun keadaannya, itulah masih jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan semesta alam. Saya ingin mencoba menelisik tentang apakah ada reinkarnasi. Dari beberapa pengalaman yang saya alami, bertemu dengan rekan-rekan yang juga mendalami spiritual, bahwa ternyata banyak orang yang merasa dirinya adalah seorang reinkarnasi atau bahkan titisan. Baik itu dari perjalanan spiritualnya maupun dari pihak-pihak di sekitarnya yang menganggap dirinya adalah seorang reinkarnasi atau titisan. Tetapi pandangan-pandangan secara spiritual, sosok-sosok yang sudah hadir di kondisi saat ini adalah beliau-beliau ini memang ternyata secara gaib ya, dengan mata batin kita melihatnya, para beliau ini memang menggunakan atau mengenakan mahkota layaknya seorang raja, dan mahkota ini jelas berbentuk mahkota yang indah, bahkan sangat bernilai dan bersinar. Tetapi sayangnya proses pemakaian atau pengenaan mahkota ini belum sepenuhnya juga diikuti oleh sosok yang atau manusia yang mengenakannya. Apa artinya? Seringkali saya melihat bahwa, ini saya mohon maaf sebelumnya ya, tapi karena memang berkali-kali saya mencoba menelusuri setelah berbincang-bincang, sebagian besar mereka belumlah siap untuk menjadi selayaknya seorang raja. Karena saya yakin bahwa untuk menjadi seorang raja Nusantara sangat membutuhkan kekuatan pikiran, kekuatan hati, kekuatan perbuatan, kekuatan spiritual, kemudian kekuatan dalam kebijakan dalam berbuat baik untuk dirinya ataupun lingkungannya ya. Karena menjadi seorang raja itu berarti sudah bukan lagi tentang dirinya, tetapi sudah tentang khalayak banyak, tentang masyarakat, tentang negara, tentang peraturan, tentang kemakmuran, tentang kedikdayaan, tentang kesahajaan, tentang banyak hal. Karena untuk menjadi raja di Nusantara ini jelas membutuhkan wahyu keprabon yang tidak simpel. Terbukti dengan untuk menjadi presiden di negara ini sangat membutuhkan wahyu keprabon. Mulai dari RI yang pertama hingga RI yang terakhir, saya yakin beliau adalah
sosok-sosok yang jelas sudah terpilih secara paket lebih dan kurangnya. Tetapi beliaulah dianggap yang paling tepat untuk mengisi masa-masa ketika dibutuhkan. Paling tepat di sini bisa berarti sudah paling bagus, tapi bisa juga tidak butuh yang paling bagus atau yang paling benar atau yang paling baik. Tetapi tepat di sini adalah bisa mengatasi situasi-situasi zaman yang ada di negara ini, di Nusantara, di wilayah ini. Nah, kita kembali pada pokok bahasan tentang reinkarnasi para raja Nusantara. Kadang-kadang saya menyimak banyak hal melalui media sosial, melalui bahasan-bahasan tentang dunia spiritual atau mistik, ya, tentang Nusantara. Banyak orang mengaku seumpamanya sebagai Raja A gitu, dari kerajaan yang paling besar di Nusantara. Tetapi ternyata pengakuan itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja. Contoh paling gampang, saya sudah beberapa kali dan mungkin Anda juga sudah beberapa kali mendapatkan informasi bahwa ditemukan gitu ya, atau datang sendiri mahkota raja dari kerajaan terbesar di Nusantara. Saya berpikir, kenapa ada beberapa gitu. Lalu semuanya mengklaim bahwa milik mereka lah yang asli. Semua wallahu alam. Dan saya yakin untuk mengakui hal tersebut pasti bukanlah dengan sembarangan berani mengakui. Karena jelas itu membutuhkan resiko yang sangat besar secara spiritual, ya. Karena tidak semua orang mampu untuk mendapatkan amanah dari mahkota yang mungkin beliau merasa bahwa inilah yang paling asli gitu. Nah, lebih tepatnya yang ingin saya bahas tentang perjalanan reinkarnasi Raja Nusantara. Saya ingin sedikit mengulik ya dari bahan-bahan yang coba saya pelajari selama ini. Sebenarnya kenapa ya? Mengapa sampai ada reinkarnasi Raja Nusantara? Dan sebagian besar itu tersembunyi. Dan memang telah muncul beberapa reinkarnasi Raja Nusantara. Dan di luar daripada itu juga telah muncul banyaknya para titisan Raja Nusantara. Sebenarnya mengapa kok ada gitu ya? Kenapa ada? Karena sesungguhnya bagi saya memimpin sebuah negara, menurut saya ya, memimpin Nusantara bukanlah hal yang mudah. Ditambah dengan bagaimana keadaan pada saat itu hingga detik ini, carut marutnya Nusantara dengan berbagai kepentingan yang terpolitisir, keadaan ekonomi yang belum menuju kemakmuran, pasti akan sangat berat
dan membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Tidak segampang ucapan orang-orang yang mengatakan ingin sejahtera gitu. Tapi semuanya membutuhkan proses yang begitu panjang. Bahkan mungkin satu raja pun belum cukup waktunya untuk bisa membangkitkan kesejahteraan para rakyatnya. Artinya apa? Artinya adalah ketika seorang raja dalam masa tugasnya pasti akan membutuhkan banyak sekali langkah-langkah secara strategis, secara politis, secara ekonomis, secara idealis, apapun itu. Berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, lalu mengembangkan perluasan wilayah-wilayahnya. Nah, kenapa ada reinkarnasi? Menurut saya, karena ketika beliau mangkat, yang artinya selesailah sudah masa jabatan amanahnya sebagai seorang raja, ternyata tugas-tugas itu belumlah terselesaikan secara sempurna. Itu tentu saja sangat mungkin terjadi karena besarnya luasan wilayah Nusantara dan belum berkembangnya cara berpikir masyarakatnya untuk sama-sama membangun negerinya gitu ya. Sehingga menurut saya reinkarnasi ini adalah bagian dari melanjutkan tugas-tugas yang dulu beliau pernah berjanji tetapi belum dilaksanakan atau setidaknya belum terselesaikan. Karena yang seperti kita ketahui bahwa ada kepercayaan di masa lampau bahwa hidup ini adalah untuk menebus dosa dan melanjutkan perjuangan. Jadi ketika di masa beliau mungkin ingin moksa sebagai tingkatan pengabdian tertinggi kepada Tuhan, tetapi ternyata beliau belum sampai pada titik moksa. Atau bagi para titisan, ketika beliau telah sampai pada titik mencapai moksa sebagai pengabdian tertingginya kepada Tuhan yang Maha Besar, tapi beliau diminta untuk membantu turun kembali ke bumi untuk bisa membantu para keturunannya menuju jalan yang diimpikan bersama, yaitu kesejahteraan dan kemuliaan. Yang artinya tugas utamanya seorang reinkarnasi adalah penebusan dosa. Mengapa penebusan dosa? Karena untuk mencapai titik menjadi moksa adalah harus kembali menjadi suci dan murni. Tetapi beliau pada saat itu mungkin belum mencapai pada titik kemurnian atau pemurnian atau pensuciannya. Ya, menurut saya adalah itu. Menuju penebusan dosa. Jadi ketika beliau terlahir kembali
terlebih dahulu yang harus beliau lakukan adalah menebus dosa-dosanya untuk bisa menuju pemurnian. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan janji-janjinya pada saat beliau menjadi seorang raja. Tugas-tugas yang belum selesai atau bahkan yang belum dimulainya, tetapi karena sudah menjadi janji kepada Tuhan dan kepada rakyatnya dan juga kepada para leluhurnya yang sebelumnya, maka beliau harus bisa berinkarnasi. Dan bagi para titisan, saya pikir juga sama. Menunggu saatnya atau waktunya setelah mencari wadah sosok yang paling tepat di antara para keturunannya, yang paling sesuai, maka kelak beliau, para titisan ini akan memasuki wadah atau mendampingi wadah baru yang harapannya bisa menuntaskan tugas-tugas yang sudah menjadi janji-janjinya atau yang belum terselesaikan. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa seringkali kita menemui, mungkin ya, bila Anda pernah menemui juga, mengapa para reinkarnasi dan juga para titisan seringkali mengawali hidupnya dengan penuh nikmat akan kepedihan, nikmat akan ujian, nikmat akan kesengsaraan, nikmat akan posisinya mungkin berada di bawah, nikmat dengan berbagai rintangan dan hantaman-hantaman ujian yang harus sosok baru ini selesaikan. Ya, karena itu tadi menurut saya. Karena bagi reinkarnasi yang utama adalah penebusan dosa, lalu menyelesaikan tugas-tugasnya, dan sedangkan pada para titisan yang telah moksa, telah berhasil moksa, beliau melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Artinya beliau mungkin saja harus memulai dari nol atau dari awal. Sehingga sangatlah penting bagi beliau-beliau untuk mendapatkan wadah atau tubuh manusia baru yang sesuai, yang bisa selaras dan mampu mengemban tugas-tugas yang sebenarnya tugas-tugas inilah tugas-tugas negara, tugas yang begitu mulia dan besar. Nah, dari sini perbedaan antara reinkarnasi dan titisan adalah bila reinkarnasi terlahir kembali, beliau tidak bisa berganti wadah. Sedangkan titisan ketika melihat wadah barunya ini sesuai, maka beliau akan melanjutkan tugas-tugasnya. Tapi ketika beliau menemukan wadah yang tidak sesuai, pada akhirnya beliau akan bisa masuk pada wadah yang lebih tepat untuk beliau menjalankan tugas-tugasnya. Itu sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa mungkin lebih dari 1-2 orang bahwa dia mengatakan bahwa saya adalah raja A dari kerajaan A gitu. Kenapa kok orang yang sana juga mengatakan sama? Dia dari raja A dengan kerajaan A gitu. Kenapa bisa ada di tempat yang berbeda-beda? Karena sebenarnya wadah-wadah baru itu adalah sebuah ujian. Yang mana paling tepat itu beliau akan menetap hingga pada akhir perjalanan kehidupan wadah baru ini. Tapi bagi para reinkarnasi,
ini tidak bisa berganti wadah. Bahkan seringkali wajahnya pun mungkin sama, mirip, tetapi bisa saja berganti gender, berganti kelamin. Bisa saja dari yang tadinya laki-laki masuk ke tubuh jadi perempuan, sehingga mengalami gejolak psikologis, atau sebaliknya. Inilah yang menjadi ujian bagi para reinkarnasi. Yang disebabkan karena apa? Mungkin karena ada kesalahan-kesalahan masa lalu, sehingga di kehidupan yang baru beliau mendapatkan ujian yang harus beliau tempuh dengan wadah baru yang mungkin tidak sesuai dengan wadah yang sebelumnya gitu. Sebagai ujian juga sebagai hukuman. Saya sih lebih tepatnya melihat sebagai hukuman ya sebenarnya. Tetapi sejauh apa hukuman itu? Ya kita kembali kepada manusianya itu sendiri. Mau sampai kapan beliau menganggap ini sebagai hukuman? Dan jalan satu-satunya adalah membenahi dirinya untuk lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa, untuk senantiasa mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan kewaspadaan dari Yang Maha Kuasa. Dan ini bukanlah perjalanan yang main-main gitu ya. Ini bukan perjalanan yang bisa dilogika oleh manusia biasa. Itu sebabnya di keyakinan Nusantara yang terdahulu sebelum Islam datang, yaitu adanya dari Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra, yaitu adanya Hindu dan Buddha, di mana di keyakinan itu memang mempercayai adanya reinkarnasi. Karena bagaimanapun dosa satu orang tidak bisa dibagi kepada yang lain. Dosa satu orang harus dia sendiri yang membersihkannya, yang menebusnya. Tidak bisa diturunkan untuk diwariskan atau dipindahkan ke orang lain. Meskipun wadahnya yang baru merasa tersiksa, merasa tidak tahu bahwa saya merasa tidak pernah berbuat hal itu. Tetapi ternyata wadah lamanya telah melakukan hal itu, sehingga dia yang wadah baru ini harus menerima segala konsekuensinya. Adakah di antara teman-teman di sini yang merasakan hal yang sama? Silakan berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kami. Apalagi bila Anda memang seorang raja atau ratu Nusantara, atau mungkin ya tokoh-tokoh yang dulu begitu dikenal gitu ya. Anda bisa bercerita, bisa mengungkapkan setidaknya apa yang Anda lakukan untuk bisa menghibur diri, atau bisa untuk tetap melaksanakan tugas-tugas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan Anda, untuk bisa membenahi agar nantinya tidak lagi menjadi bumerang di kehidupan berikutnya, bila mana memang ada kehidupan berikutnya. Jadi rekan-rekan semua, itu tadi yang sedikit saja dulu yang saya bahas tentang reinkarnasi, dan saya tambahkan sedikit tentang titisan. Kalau titisan, dia bisa punya banyak wadah sambil melihat perkembangan mana yang lebih tepat. Karena begitu beliau tahu ini adalah yang paling tepat, maka beliau akan memberikan kemampuannya hingga mungkin apapun yang beliau miliki di masa hidupnya dulu, sebagai seorang mungkin kesatria, atau seorang raja, atau seorang mungkin penari, atau seorang budayawan, atau seorang ahli besi gitu ya, empu gitu. Apapun itu,
akan diturunkan kepada wadah barunya untuk menjadi bekal kehidupan yang lebih baik lagi, untuk dikembangkan oleh yang menjadi wadah barunya. Ya, tampaknya adalah hal yang sangat sulit. Tapi semua itu sudah menjadi kehendak yang di atas. Dan topik ini adalah silahkan boleh ada yang tidak percaya, dan silahkan bagi yang merasa bahwa oh ini kok sesuai gitu ya, itu silahkan. Tapi di akhir dari video ini, dari live ini, saya ingin menyampaikan bahwa jangan terlalu terpaku dengan siapa kita di masa lalu. Apalagi banyak sekarang yang beliau merasa bahwa saya dulu adalah seorang raja gitu ya. Saya seorang sultan gitu. Saya seorang patih gitu. Saya seorang empu. Anda tidak perlu terlalu meninggikan hal itu. Karena apa? Tugas utama kita bila mana kita ini adalah seorang reinkarnasi. Anda dan mereka semua adalah bagaimana bisa dengan sebaik-baiknya menebus dosa, membersihkan diri kita, diri Anda, diri mereka, untuk bersih dari dosa, agar kelak ketika ada kehidupan lainnya ataupun mungkin tidak ada lagi, sosok-sosok ini telah siap untuk bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ditempatkan di tempat yang benar-benar layak dan bagus. Saya nggak cuma ngomong baik ya, tetapi bagus. Artinya mendapatkan derajat yang mulia, kehidupan yang baik itu di alam kayangan ataupun di alam dunia kembali lagi gitu ya. Karena tidak ada orang yang tidak menginginkan akhir yang bagus, akhir yang sempurna. Jadi bagi para wadah baru yang merasa dirinya adalah reinkarnasi ataupun titisan, jangan lupakan tentang tugas utama dan lakukan dengan kemampuan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana layaknya manusia yang berbudi luhur, manusia yang bertakwa dan beriman, dengan harapan bahwa kelak kita, Anda, mereka yang mungkin saja di antara Anda merasa bahwa seorang reinkarnasi ataupun titisan itu benar-benar bisa menuju kemuliaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang itu tugasnya. Oke? Cukup sekian karena sudah malam. Dan bila ada pesan-pesan, silahkan tuliskan di komen atau bisa diskusi. Kita mencoba menyusuri sejarah dan kita sama-sama ayo luruskan cara berpikir orang-orang di Nusantara ini. Terima kasih sudah menyimak, dan bila mana ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Ada Bapak Harun Sadewo, rahayu, rahayu, rahayu. Mugi-mugi semuanya dalam keadaan sehat, selamat dalam lindungan Tuhan,
berlimpah rezekinya dalam berkah, keridhaan, lancar semuanya. Sampai jumpa lagi. Kita share yang terbaik, kita share yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sampurasun.